Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat berkat Tuhan sepanjang hari ini. Berkat kesehatan, kekuatan Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau hadir melawat kami. Engkau hadir memenuhi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Haleluya Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan,
banggakan. Kami tinggikan namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, saudara. Saat ini kita akan membaca bersama di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, kasih. Kata kasih di sini berasal dari bahasa Yunaninya adalah agapi. Apa itu kasih agapi? Kasih agapi adalah kasih ilahi. Kasih agapi adalah kasih Allah yang telah dianugerahkan kepada kita yang percaya kepadanya. Dan kita yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam perjanjian baru, istilah agapi digunakan untuk menggambarkan kasih yang berasal dari Allah. Yang kodratnya telah menjadi tolak ukur kasih itu sendiri.
yaitu Allah adalah kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Saudara, Allah tidak hanya mengasihi, tetapi Dia adalah kasih itu sendiri. Jadi Allah itu bukan hanya mengasihi, tetapi Dia adalah kasih itu sendiri. Segala sesuatu yang dilakukan Allah, itu semua dilakukan dalam kasih-Nya. Sifat kasih Allah ini bukan perasaan yang mudah terharu atau berlebih-lebihan yang sering kita jumpai. Allah mengasihi kita itu memang karena hal itu adalah kodratnya dan ekspresi dari kepribadiannya. Allah mengasihi yang tidak layak dikasihi dan yang tidak indah. Dia mengasihi kita bukan karena memang kita ini layak untuk dikasihi atau kita ini istimewa di matanya. Atau karena kita memiliki keistimewaan. Tetapi Dia mengasihi kita itu memang karena itu sifat bawaannya. Yaitu mengasihi. Dan kasih itu adalah kodratnya. Saudara, kasih agape dapat disertai perasaan, tetapi dapat juga tidak disertai perasaan. Agape tidak harus disertai emosi dan kehangatan. Sebab unsur kehendak di dalam agape itu lebih nyata daripada unsur perasaan. Itulah sebabnya Kristus dapat memerintahkan orang percaya untuk mengasihi musuhnya. Karena untuk mengasihi musuh kita, itu tidak dibutuhkan kehangatan terlebih dahulu, tetapi kemauan untuk taat akan firman Tuhan. Kalau agape berdasarkan perasaan, maka Yesus tidak bisa memerintahkan orang percaya untuk mengasihi musuhnya. Karena untuk mengasihi musuh itu dibutuhkan perasaan yang hangat terlebih dahulu. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 6 ayat 27 dikatakan di sana, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kata kasihilah di sini saudara, itu juga berasal dari kata agape, yaitu dalam kata kerjanya agapao, yaitu kasih Allah. Kalau tidak begitu, dengan kekuatan diri kita sendiri kita tidak mungkin mampu mengasihi musuh kita atau orang yang sudah menyakiti hati kita. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus yang sudah mencurahkan kasih Allah, kasih agape dalam hidup kita, maka kita bisa mengasihi musuh kita, mengasihi orang yang sudah menjengkelkan kita, orang yang sudah menyakiti hati kita. Kita bisa mengasihi dia karena kasih Allah itu sudah dicurahkan dalam hati kita. Kasih agape itu sudah dicurahkan dalam hati kita, dan dengan kasih agape itulah kita akan mengasihi musuh-musuh kita, orang yang menjengkelkan kita. Berikutnya, kasih agape ini mengampuni tanpa batas. Di dalam Lukas 23 ayat 34a dikatakan, Yesus berkata, "Ya Aba, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22 juga dikatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Saudara, berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah pada kita? Dengan tegas Yesus mengatakan, yaitu tidak terbatas. Kita harus mengampuni orang yang sudah menyakiti hati kita. Kita harus mengampuni musuh kita dengan kasih yang tak terbatas, yaitu kasih agape.
Seberapa kali pun mereka menyakiti hati kita. Seberapa kali pun mereka menjengkelkan kita. Dan seberapa kali pun itu juga kita harus mengasihi mereka, mengampuni mereka. Kasih agape ini saudara bersifat stabil. Karena unsur utamanya bukan emosi yang tidak stabil, maka kasih agape ini relatif stabil. Besarnya kasih agape ini saudara bergantung pada keintiman kita dengan Kristus. Semakin hubungan kita ini dekat dengan Kristus, semakin kita ini intim dengan Dia, semakin besar kasih agape ini tercurah pada kita dan semakin besar kemampuan kita untuk bisa mengasihi musuh-musuh kita. Sebaliknya, semakin jauh kita dari kasih Kristus, semakin jauh kita dari Tuhan, semakin jarang kita berdoa, semakin jarang kita merenungkan firman-Nya, maka semakin kecillah kemampuan kasih agape itu dalam hidup kita. Hal ini nampak dalam kehidupan sehari-hari saudara. Kalau seseorang sudah lama tidak berdoa, tidak merenungkan firman Tuhan, maka orang ini akan menjadi sensitif, mudah uring-uringan, mudah tersinggung, mudah sakit hati, mudah marah, mudah jengkel. Hal itu disebabkan karena dia jauh dari sang sumber kasih agape itu, yaitu Allah kita. Tetapi semakin dekat kita dengan sumber kasih agape yaitu Allah kita, semakin kita intim dengan Dia, semakin kita memiliki hubungan yang erat dengan Dia, maka semakin besarlah kemampuan kita, yaitu kasih agape yang dicurahkan dalam hidup kita tuh, untuk kita gunakan mengasihi orang lain, termasuk mengasihi musuh-musuh kita. Saudara, kasih agape ini berpusat pada orang yang dikasihi. Hal ini disebabkan karena kasih agape ini selalu ingin menyenangkan hati orang lain yang kita kasihi. Kasih agape yang diteladankan Kristus pada kita itu bukan bermodalkan perasaan. Sebaliknya ialah tindakan yang disengaja. Sebuah semangat untuk menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi kita. Kasih agape bergantung pada yang mengasihi atau subjeknya. Maksudnya, kasih agape ini tidak bergantung pada kecantikan, kekayaan dari orang yang kita kasih, tetapi bergantung pada keintiman kita yang mengasihi dengan Tuhan. Kasih agape ini saudara bisa menerima kekurangan pasangannya dengan tetap mengasihi. Itu bagi orang yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah. Saudara, kasih agape tidak egois, tetapi berusaha melakukan sesuatu yang menguntungkan orang lain. Jadi di dalam kasih agape tidak ada keegoisan, tidak ada mementingkan diri sendiri. Tetapi kasih agape ini mau melayani orang lain dan berusaha untuk selalu melakukan yang terbaik, yang menguntungkan bagi orang yang kita kasihi. Kasih agape ini saudara adalah kasih yang rela berkorban dan tanpa pamrih. Jadi tidak menuntut balasan. Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Pengorbanannya di atas kayu salib itu Dia lakukan untuk menebus dosa kita umat manusia. Dan ini tidak menuntut balas dari kita. Perbuatan kasih saudara pada umumnya itu bersifat take and give. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita berharap orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Dan kalau ini sudah semakin lama, semakin berlanjut, maka hubungannya akan semakin harmonis. Tetapi kalau orang lain tidak lagi menanggapi kita dengan berbuat baik pada kita, maka hal ini akan membuat kita menjadi sebal, menjadi jengkel dan marah. Tetapi hidup di dalam kasih agape itu mengajarkan kita untuk selalu memberi dan terus melakukan kasih itu tanpa harus menuntut balas, tanpa mengharapkan balasan dari orang lain dengan kebaikan yang sama. Kasih
pada hakikatnya hanya memberi yang terbaik yang kita miliki untuk kita berikan kepada orang lain. Seperti kasih yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kasih agape membuat seseorang lebih bisa mengucap syukur. Seseorang yang hidupnya dipenuhi dengan kasih agape, maka di dalam hatinya akan tumbuh sikap penuh ucapan syukur atas seluruh hidup ini. Kasih agape selalu memusatkan pikirannya pada hal-hal yang positif dari orang lain. Jadi tidak memikirkan hal-hal yang negatif dari orang lain, tetapi memikirkan hal-hal yang positif dari orang lain. Saudara, kasih agape tidak pernah pudar. Dalam Yeremia 31 ayat 3 dikatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. 1 Korintus 13 ayat 8a dikatakan di sana, kasih tidak berkesudahan. Kasih dalam hal ini adalah kasih Allah, kasih agape itu tidak berkesudahan. Kasih agape itu tidak pernah pudar. Kasih agape itu kasih yang kekal, saudara. Berikutnya, kasih agape adalah kasih yang tak bersyarat. Kasih agape ini adalah kasih yang selalu memberi dan tidak bersyarat. Kasih agape ini adalah kasih yang tetap mengasihi. Bahkan ketika mungkin orang lain sudah tidak pantas lagi untuk dikasih, kasih agape ini akan tetap mengasihi orang itu. Saudara, setiap kita terikat dalam suatu hubungan dengan orang lain. Ada hubungan yang didasari oleh ketertarikan pada lawan jenis karena kecantikannya, kegantengannya, pesona, karisma, atau daya pikat yang berada dalam bingkai keinginan untuk memiliki. Kasih ini kita kenal dengan kasih eros. Jadi kita mengasihi seseorang karena ketampanannya, kecantikannya, mungkin karena kekayaannya. Dan itu dibungkus dalam bingkai keinginan untuk memiliki orang tersebut. Itu adalah kasih eros. Ada juga hubungan yang didasari oleh ikatan darah dan kekeluargaan yang berada dalam bingkai tanggung jawab dan kewajiban. Ini adalah kasih filia. Kasih storge adalah kasih yang terjadi dalam hubungan yang didasari oleh ikatan persahabatan yang berada dalam bingkai saling menguntungkan, take and give. Semua ikatan itu, saudara, adalah ikatan yang sanggup melahirkan cinta kasih. Tetapi cinta kasih yang lahir berdasarkan ikatan-ikatan tersebut sangatlah terbatas sekali. Sama sekali tidak ada jaminan untuk keberlanjutan dan ketiada akhirannya. Cinta kasih eros hanya akan bertahan jika orang yang kita cintai itu mau menjadi milik kita dan bisa memenuhi keinginan kita. Kasih filia dan storge hanya akan bertahan jika ada timbal balik, yaitu take and give. Ketika satu pihak hanya menerima atau memberi, maka cinta kasih itu akan lenyap. Kasih eros, filia, dan storge adalah kasih yang menuntut syarat atau conditional love dan menuntut keseimbangan. Kasih ini mewarnai kehidupan kita, tetapi bukan kasih yang demikian yang dirindukan Tuhan atas hidup kita. Allah ingin kita mengasihi Dia dengan kasih agape yang telah dicurahkan oleh Roh Kudus dalam hidup kita, dalam hati kita. Kasih agape bukanlah hal yang alami bagi kita. Oleh karena kodrat kita yang berdosa, kita tidak mampu menghasilkan kasih itu dengan sendirinya. Jika kita hendak mengasihi seperti Allah mengasihi, maka kasih itu, yaitu kasih agape itu harus berasal dari sumbernya, yaitu Allah sendiri. Dan dalam Roma 5 ayat 5 dikatakan bahwa kasih inilah yang telah dicurahkan oleh Roh Kudus ke dalam hati kita ketika kita menjadi anak-anaknya. Saudara, biarlah kita minta Roh Kudus untuk selalu memenuhi hati kita. Biarlah kita minta Roh Kudus untuk selalu memberikan
kasih agapinya, mengalirkan kasih agapinya itu dalam hidup kita. Sehingga dengan kasih agape itu kita bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan biarlah buah roh kasih agape ini boleh nampak dalam hidup kita. Sehingga hidup kita akan menjadi berkat bagi siapapun juga. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, kasih agape yang telah Kau curahkan dalam hati kami. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Engkau akan terus memenuhi hidup kami. Dan biarlah kasih agape ini akan terus memancar melalui hidup kami. Sehingga dengan kasih ini kami akan mengasihi Engkau lebih lagi. Dan kami boleh mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya sepanjang hari ini kami diberkati berkelimpahan. Sepanjang hari ini kami selalu ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dan biarlah berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.